Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhiku, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas untuk bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus garis-garis penggemar Blackpink itu. Semula aku menganggapnya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Esa tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka sudah tidak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Aini, ya mak, sebentar. Obat yang emak pesan sudah Aini beli di warung. Emak sedang sakit, sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami dapat membayar cicilan setiap bulannya? Ibu Siti yang bekerja di puskesmas saja pernah bilang, kalau iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar, terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dalam sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak untuk berburu koran, karton, dan botol bekas pada orang dan toko. Sering aku memungut barang-barang bekas di pinggir jalan. Aku tak habis pikir, kenapa mereka masih membuang sampah sembarangan? Memangnya mereka tidak tahu ya, kalau tindakan mereka itu dapat merusak bumi yang kita tinggali ini. Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emak lain mencari nafkah untuk menyambung hidup. Emak sempat menjadi buruh cuci dengan upah yang seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil itu tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Jika saja ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak pun berkurang. Sudah tidak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya pulang. Sampah-sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Ya, cukuplah untuk membeli beras, lauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, kamu harus ingat ya nak, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Emak sedang sakit. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa untuk membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Kesana matamu harus memandang. Apa yang kau lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah itu yang akan mengubur. Oh iya, sebentar. Ada yang ingin kutunjukkan. Tada! Handphone Android. Kalian pasti penasaran kan dari mana aku mendapat handphone Android ini? Kalian pasti curiga. Ya, karena aku hanya anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman. Kami diminta untuk mengikuti lomba gerak jalan. Dan aku ditunjuk jadi kepala regunya.
Ya, meskipun awalnya kami ragu, tapi kami berlatih dengan sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya nih, Pak Lurah bilang begini. Ai, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus ya dari Bapak. Nah, sekarang sudah jelas kan teman-teman asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Saat dibutuhkan, saat itu juga Tuhan memberi jalan. Apa? Kalian masih belum percaya? Ya sudah, akan kutunjukkan ya bagaimana aku jadi kepala regu. Lihat nih. Maju jalan. Hormat gerak. Tegak gerak. Nah, bagaimana sekarang? Kalian sudah percaya? Sebentar. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit untuk terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun agar dapat terurai secara alami oleh tanah. Saat ini, Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit pekat, pohon mati. Air, motor berbau. Lihat mata kedua orang itu merah, kulitnya melepuh. Jangan dekat, jangan. Kenapa kamu air untuk begini? Panas, kulit air melepuh. Apakah ini firasat? Kalau tangan ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengikuti pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang tulisan yang bertuliskan apa ya? Jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, haluskan kembali, bangun kembali, perbarui, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat dengan jelas tulisan itu. Jujur saja, waktu itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Di dalam pikiranku, sampah itu ya sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan hasil daur ulangnya juga biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekali waktu, ibu guru mengajakku untuk mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang tidak bernilai menjadi bermanfaat kembali. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu hias dari botol bekas. Selain dapat digunakan kembali, barang-barang itu juga dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus merasa minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Saat kita cerah, aku begitu bersemangat untuk merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa ya sekarang? 17. Emas sudah mengizinkan 2 tahun ini untuk digunakan sebagai galeri dan juga tempat penelitian. Hasil kerajinan daur ulang akan terpajang rapi di sini. Sebentar, bagaimana kalau meja ini kita geser ke sudut sebelah kanan? Seperti ini. Bagaimana teman-teman? Bagus. Ya, bilang saja kalau tidak cocok. Kalau gitu kita geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan juga teman satu untuk bergabung ke daur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar.
senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya ke sini. Semoga warung Bapak laris terus ya Pak. Sejak saat itu, aku sudah tidak perlu memungut sampah ke warung-warung atau toko lagi. Mereka dengan sendirinya mengantar ke rumah. Akhirnya orang-orang di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini sebuah kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang sampah akan ditonton lebih banyak orang. Semoga saja apa yang kulakukan ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sebayaku. Tapi tetap saja handphone ini harus segera aku jual. Biaya berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu untuk mengobati emak lagi. Emak harus segera sembuh dari sakitnya. Aini. Teman-teman, kalian sudah datang. Silakan masuk. Nah, kita pisahkan dulu ya barang-barangnya. Kardus-kardus di sebelah sana. Botol-botol bekas kita kumpulkan di sebelah sini. Yang lain-lainnya kita taruh di sebelah sini saja ya. Ayo kita kumpulkan di sebelah sini. Ya, ini botol-botolnya taruh di sini saja. Nah, ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari rintingan koran bekas. Cukup mudah juga loh membuatnya. Iya. Sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Halo Pak. Oh, iya betul saya Aini. Oh, iya betul Pak. Saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan ya jadwal pamerannya Pak? Oh, baik Pak, akan saya usahakan. Oh iya baik Pak, silahkan mampir untuk lihat-lihat. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Wah, teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes. Hasil daur ulang kita akan terpajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Wah, keren banget. Tapi bagaimana kalau hasil daur ulang kita lebih jelek dari mereka? Aduh, kita akan ditertawai, dianggap tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apa tawarannya kita tolak saja ya? Tidak boleh. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ini adalah kesempatan baik. Ayo, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Ya teman-teman, sesuaikan dengan gambarnya ya. Nah, balik saja kita letakkan di sini. Hati-hati di bawahnya. Mari kita foto dulu. Nah, ayo kita sambung buat yang lainnya. Memotongnya jangan terlalu pendek, nanti sulit untuk menyambungkannya. Coba kita lihat, pinggirannya tuh harus terlihat rapi. Bagus kan? Aku baru saja mengantar emak ke rumah sakit. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak selalu bersikeras agar cepat membawanya keluar. Dokter juga tak begitu jelas menerangkan apa penyakit emak. Dia hanya memberi instruksi berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku juga tak sempat bertanya lebih lanjut. Tatapan emak mengisyaratkan agar cepat membawanya pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik padaku. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapan emak. Emak, Ai bangga sama emak. Karena pahlawan sesungguhnya itu adalah emak. Oh iya, Lingga, Kiki, dan Eza hari ini berjanji untuk datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol-botol bekas yang sudah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantuku untuk memposting hasil daur ulang ini di media sosial. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku ya. Ling, Ki, Za, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih sudah memberikan hari-hari baik dalam hidupku. Emak!